Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tarbus TV. Pada video kali ini saya akan membacakan untuk Anda buku yang berjudul Zero to Hero karya Sholikin Abu Izzuddin bagian ke-17. Bangun kesolehan sosial. Manakala nilai hidup ini hanya untuk diri kita, maka akan tampak bagi kita bahwa kehidupan kecil dan singkat, yang dimulai sejak kita memahami arti hidup dan berakhir hingga batas umur kita. Tetapi apabila kita hidup juga untuk orang lain, maka jadilah hidup ini bermakna panjang dan dalam, bermula dari adanya kemanusiaan itu sendiri dan berlanjut sampai kita meninggalkan dunia ini. Sayyid Qutb, Afrah Ar-Ruh, halaman 9. Imam Ahmad pernah ditanya tentang pemimpin yang berkasa namun kurang baik perangainya dan orang soleh namun lemah. Lalu dengan yang manakah jihad harus dilakukan? Maka dia menjawab, orang kuat yang kurang baik, keburukan perangainya menjadi tanggung jawabnya sendiri, sedangkan kekuatannya demi kebaikan orang-orang muslim. Sedangkan orang soleh yang lemah, maka kesolehannya hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri dan kelemahannya membahayakan kaum muslim. Jadi berjihadlah bersama orang yang perkasa meski tidak baik perangainya. Belajar menjadi aku sosial. Mengakhiri tulisan ini, mari kita simak nasihat Ustadz Kiai Haji Rahmat Abdullah, Allahu yarham. Beliau orang biasa, lulusan sekolah aliyah biasa, setingkat SLTA, tapi prestasinya sungguh luar biasa, menguasai bermacam-macam bahasa dan cabang ilmu pengetahuan. Barangkali kalau kita mendengar tausiah beliau langsung akan merasakan dan berkomentar, ini adalah nasihat seorang profesor doktor. Media massa Islam dan para aktivis dakwah menempatkan beliau sebagai Syekhut Tarbiyah. Padahal syarat seorang bisa disebut Syekhut bila di Timur Tengah menurut Dr. Mu'inuddinillah sangat kompleks, yakni mesti menguasai berbagai cabang ilmu seperti hadis, fikih, tafsir, bahasa, sastra, budaya, psikologi, dan berbagai ilmu alat. Ustadz Rahmat mendapat gelar Syekhut Tarbiyah karena berbagai macam ilmu dan bahasa beliau kuasai dengan baik. Hal itu bisa kita simak dalam karya-karya beliau. Untuk membaca kedalaman pesan yang beliau tuturkan, mesti dibaca berulang-ulang karena syaratnya makna yang dibawa. Beliau layak sebagai syekh apabila dipadukan dengan kelembutan, kesederhanaan, ketawaduan, dan ketulusan cinta beliau. Beliau adalah guru cinta. Beliau orang yang paling kaya dalam kesederhanaan, pengorbanan, dan keteguhan sikap. Penulis berjumpa beliau 2 kali di Solo dan di Karanganyar. Nasihat dan tulisan beliau selalu mengisi hati, mengalir menjadi inspirasi dan memberi ruh baru serta menghadirkan cara unik dalam memandang hidup. Hidup lebih terasa berbeda dan bermakna bersamanya. Salah satu nasihat monumental beliau disampaikan pada tanggal 1 September 2001 jam 15.40 waktu Indonesia Barat di Solo. Penulis terinspirasi dengan nasihat beliau, bagaimana dengan keterbatasan yang ada kita bisa mendahsyatkan pribadi biasa dengan prestasi luar biasa. Ini jawaban dan solusi atas permasalahan yang sering dikeluhkan. Sulitnya berprestasi, sulitnya berdakwah, melakukan rekrutmen orang pada kebaikan, rumitnya masalah nikah, keluarga, kompleksnya problem juru dakwah, dan berbagai masalah yang terus ada, tak ada habisnya.
Memandang dengan cara berbeda itu kuncinya. Misalnya, membludaknya muslimah yang siap nikah, bagaimana solusinya? Beliau pun mengusulkan madrasah Ummu Sulaim agar para muslimah menjadi hero atau herawati. Ini tambahan penulis, siap menjadi daiyah dan murabbiyah yang mengkader Abu Tolha baru ke dalam barisan dakwah menjadi hero dan syahid. Nasihat beliau ini penulis syarahkan dalam bahasa tulis kami yang dhaif ini semampunya agar lebih mudah dipahami. Maka mohon maaf ya Syekh bila ada kekurangan di dalamnya dan terlalu dangkal kami memahaminya. Kuncinya adalah optimalisasi waktu. Seringkali kita berapologi dengan kesibukan untuk menghindari beban, mencari alasan untuk pembenaran kesalahan, dan bermalas-malasan untuk perubahan karena sulitnya keadaan dan minimnya kemampuan. Mari kita lanjutkan kontemplasi surat Al-Asr, yaitu pada bagian watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Bila pada ayat sebelumnya iman dan amal soleh sebagai kapasitas internal dan kesalehan pribadi, maka pada ayat berikutnya menunjukkan kapasitas eksternal atau kesalehan sosial. Energi untuk memberi, sebagai air ia suci lagi mensucikan, sebagai pahlawan ia mujahid sejati yang menggerakkan dan mengobarkan semangat jihad, sebagai dai ia orator dan teladan, sebagai hartawan ia entrepreneur juga dermawan, sebagai pejabat ia jujur dan budiman. Begitulah Islam mengajarkan menjadi pribadi soleh dengan memberikan manfaat seperti air yang tohurun toharun, suci lagi mensucikan, suci bagi dirinya, bermanfaat bagi yang lainnya. Sebagaimana air, pribadi soleh akan memberi kesolehan sosial bila dikelola, diorganisir dalam amal jama'i, kerja kolektif untuk tujuan besar dan mulia. Air bila sendiri meski besar bisa jadi bencana, maka sebaiknya jadikan diri air yang bersih dan besar, siap dikelola untuk berbagai peran, pesan, keadaan sehingga manfaatnya luar biasa. Jadilah pribadi dahsyat dengan berjamaah berlipat ganda 27 derajat nilainya. Untuk lebih jelasnya, mari kita belajar bagaimana Nabi. Mari lihat perjalanan Nabi sebagai pribadi manusiawi. Apakah beliau lahir dalam kemewahan dan berbagai fasilitas? Tidak. Sebelum lahir sudah yatim, berumur 6 tahun yatim piatu, ikut kakek 2 tahun saja sampai usia 8 tahun. Selanjutnya ikut pamannya Abu Thalib yang miskin dan banyak anak, menjadi pengembala kambing untuk mandiri dan membantu ekonomi pamannya, berdagang ke negeri Syam, dan berbagai usaha dilalui, semua layaknya manusia biasa. Tetapi justru itulah yang istimewa, beliau mengalami semua kepahitan dan penderitaan untuk berempati pada segala kesulitan yang dialami manusia. Ketika wahyu datang menitahkan dia sebagai nabi, maka tak ada lagi kata istirahat baginya. Inilah kuncinya, mendidik diri dengan waktu untuk menjadi pahlawan sejati. Rasulullah meraih keberkahan waktu beliau dengan banyak berjihad di jalan Allah. Interval waktu bagi Rasul adalah jihad sepanjang hayat. 13 tahun di Mekah dengan penderitaan yang tak ada habisnya, lalu hijrah ke Madinah. Hanya 10 tahun di Madinah, tapi prestasinya luar biasa, memimpin 35 ghazwah, peperangan besar yang beliau ada di dalamnya, dan mengirim 27 syariah, peperangan kecil yang beliau menyusun strateginya. Lalu bagaimana dengan kita, orang biasa, agar mampu meraih keberkahan waktu? Inilah rahasia yang mesti digali. Rasulullah SAW mencontohkan dengan mengaktualisasikan semua potensi untuk berkhidmah, melayani, dan memimpin. Karena pada prinsipnya
setiap kader dakwah merupakan pelayan bagi dakwah. Kader umat pelayan umat, kader bangsa pelayan bangsa. Adapun dakwah memberikan apresiasi yang baik terhadap kiprah para kadernya, memberi ruang gerak, membimbing, mengarahkan agar potensi itu maksimal manfaatnya. Karena itu penting membangun prestasi dengan ketulusan, bukan ketenaran. Prestasi bukanlah popularitas. Popularitas bukanlah prestasi. Karena orang-orang yang dikagumi, disanjung, belum tentu dibela. Karena itu dibutuhkan selalu keikhlasan. Seseorang menjadi luar biasa apabila kesalehannya bisa ditransformasikan dalam ranah sosial. Pribadinya hidup dan mampu menghidupkan hati yang mati, menggugah jiwa yang terlelap, membangun motivasi yang beku, mencairkan komunikasi yang kaku, dan puncaknya mampu membuka pintu-pintu kebaikan bagi dirinya maupun orang di sekitarnya. Ia bukan hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi memberikannya kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah ia bersegera memberi manfaat kepadanya. Diriwayatkan Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu. 7 kata kunci. Ada 7 kata kunci untuk mendahsyatkan potensi diri meraih prestasi luar biasa. Kata kunci ini sekaligus otokritik dan introspeksi diri. Sudahkah kita melangkah ke sana dan memiliki? 7 kata kunci itulah inspirasi yang mestinya selalu memenuhi ruang hati para pahlawan sejati mujahid Rabbani, yaitu 1. Asbatuhum mauqifan, yang paling kokoh atau sabat sikapnya. 2. Arhabuhum sodron, yang paling lapang dadanya. 3. A'makuhum fikron, yang paling dalam pemikirannya. 4. Awsa'uhum nadharon, yang paling luas cara pandangnya. 5. Angsyatuhum amalan, yang paling rajin amal-amalnya. 6. Aslabuhum tanziman, yang paling solid penataan organisasinya. 7. Aktsaruhum naf'an, yang paling banyak manfaatnya. Ketujuh kata ini akan bermakna bila dimaknai dalam sebuah amal yang tertata rapi, menjadi sebuah kesolehan sosial, memberikan kontribusi optimal, terlaksana secara integral, dan memotivasi untuk melahirkan karya-karya besar. 1. Asbatuhum mauqifan, merekalah yang paling kokoh atau sabat sikapnya. Menjadi soleh secara sosial berarti harus kokoh dan mandiri, artinya memiliki keteguhan prinsip dan kekokohan sikap. Sebab bila tidak, maka kepahlawanan tidak akan tegak. Bagaimana bisa membantu orang lain kalau berdiri saja tidak tegak? Bagaimana menolong orang yang akan tenggelam kalau berenang saja tak mampu? Sabat adalah nafas rijalul haq sepanjang zaman. Ia adalah nafas Al-Khalil Ibrahim alaihissalam yang selalu sehat berenergi, bahkan pun ketika sedang terpelanting dan malaikat menawarkan untuk memadamkan kobaran api dari gunung kayu yang akan melahapnya. Amma bikafana wa imma billah fahasbiyallahu wa ni'mal wakil. Adapun berlindung kepadamu tidak, apabila kepada Allah cukuplah bagiku Allah, dan Dia sebaik-baik tempat berserah. Para pahlawan adalah orang yang sabar, bukan pengkhianat, apalagi penjilat. Bilal yang tegar ditindih batu, Khabbab bin Ar yang disiksa, Sumayyah martir syahidah muslimah. Orang-orang yang sabar harus bersabar atas anggapan bahwa perjuangan mereka dibayar, cita-cita mereka disetir, dan tujuan mereka dunia, sehingga semua tak ada yang tabu. Sogok, suap, kolusi, penyalahgunaan kekuasaan, fitnah, pemutarbalikan fitnah mereka halalkan, tak peduli bendera apapun yang mereka kibarkan, demokrasi, kekiaian, ataupun HAM. Maka diperlukan kesabatan untuk sampai pada saatnya masyarakat memahami kiprah dai yang sesungguhnya, jauh dari prasangka mereka yang selama ini terbangun
oleh kerusakan perilaku dakwah oleh sebagian kalangan. Untukmu, kata dakwah Rahmat Abdullah. Belajarlah keteguhan prinsip dari Imam Ahmad. Beliau sama sekali tak mau bergeser dari keyakinan dan prinsip asasinya bahwa Al-Quran bukan makhluk. Bahkan beliau belajar meneguhkan prinsipnya, mampu menahan siksaan di penjara dari seorang peminum khamr yang dicambuk. Suatu saat beliau mengatakan, "Semoga Allah merahmati fulan." "Siapa fulan?" tanya muridnya. Ia menceritakan, ia adalah peminum khamr dan ia bersamaku di penjara. Dan melihat betapa beratnya siksaanku saat dicambuk, ia mengatakan, "Aku harus dicambuk 100 cambukan di jalan syaitan. Tidakkah engkau kuat menanggung 10 cambukan di jalan Allah?" Dan aku setelah mendengarkan itu tidak merasa kecuali hanya pada cambukan pertama. Belajarlah kekokohan sikap pada Sayyid Qutb. Kalau aku dihukum hak dengan hukum Allah, aku rela menerima yang hak. Tetapi jika aku dihukum dengan kebatilan, maka bagiku lebih berat daripada minta gerasi kepada kebatilan. Telunjukku ini yang bersyahadah kepada Allah dengan wahdaniyah berkali-kali dalam sehari menolak untuk mengakui hukum tauhid. Menjadi luar biasa berarti bersikap teguh, amanah, dan profesional dalam segala hal. Tidak menggadaikan prinsip dengan materi, tidak menukar keyakinan dengan jabatan, tidak menjual ayat dengan kursi, tidak melelang momentum dengan kemalasan. Kita bekerja dan berkarya dengan keyakinan sikap dan prinsip untuk membuktikan janji, meneguhkan komitmen untuk meraih takwa. Allah memberikan jaminan, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan berikanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu." Quran Surat Fussilat ayat 30. Potret asbatuhum mauqifan bisa dilihat dalam beberapa hal berikut. 1. Kekokohan ma'nawiyah, memiliki kekuatan ruhani dan spiritual yang dahsyat dengan iman dan ibadah sebagai energi yang tak berhenti, telaga menyimpan kesejukan jiwa. 2. Kekokohan fikriyah, yakni prinsip pemikiran, argumentasi, referensi, dan inspirasi pustaka yang komprehensif sehingga mampu menggerakkan pemikiran untuk memecahkan persoalan dengan cepat, tepat, akurat, dan nikmat. 3. Kekokohan da'awiyah, yakni siap berdakwah dengan segala kondisinya, memiliki skill dakwah memadai, istiqomah, aktif bergerak, canggih dalam merekayasa sosial, mengubah keburukan menjadi kebaikan, mampu membangun jaringan sosial yang luas dengan semua kalangan dan tokoh kunci. 4. Kekokohan jasadiyah, memiliki fisik yang prima, bugar, segar untuk siap menjadi hero di mana saja berada saat umat membutuhkan. 5. Kemandirian finansial, yakni memiliki sumber-sumber ma'isyah yang halal, barokah untuk bisa menghidupi dan menyantuni orang membutuhkan. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqara'uhum, diambil harta dari yang kaya disalurkan kepada yang miskin. Jadi pahlawan harus kaya untuk membiayai jejak kepahlawanan, minimal banget kaya hati, kaya pemikiran, dan strategi untuk fight. 2. Arhabuhum sodron, mereka lah yang paling lapang dadanya. Sikap paling menonjol dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah lapang dada, selalu ridho, optimis, berpikir positif, memiliki obsesi besar, tidak mempersulit diri dan orang lain, memudahkan, menggembirakan, membuka diri, menebar kebaikan dan senyuman. Itulah kesolehan sosial yang kekuatannya luar biasa. Menjadi sukses bukan semata-mata berkibar di puncak prestasi, tetapi mampu menggunakan hati untuk melihat apa dan siapa di sekitar kita,
mendidik diri untuk lebih dan paling rahmat, penuh kelembutan dan limpahan kasih sayang terhadap siapa saja. Lapang dada dengan orang bodoh yang menzolimi, peduli, simpati, empati, dan belas kasih terhadap siapapun. Umat yang tidak tahu, tidak mau berbuat, dan tak mampu belajar. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Berikan hatimu sebagaimana Rasulmu memberikan semuanya untuk dakwah. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Quran Surat At-Taubah ayat 128. Alangkah mulia dan berharganya hati dan prestasi bagi orang beriman. Kesuksesan bukan untuk memenuhi ruang ego dirinya, tapi membimbing orang yang dicintai untuk bangkit menapaki jalan ini, mengantarkan orang yang dicintai agar tumbuh dan mekar bersama, mendoakan orang-orang yang membencinya agar dilimpahi hidayahnya, seperti doa Nabi pada Umar agar mendapat hidayah Allah, doa Nabi kepada ibunda Abu Hurairah saat berada di puncak, tidak takabur dan menyombongkan diri. Justru itulah saat terdekat untuk meningkatkan aktualisasi diri. Jika menjadi pemimpin, jadilah ia pemimpin yang adil, seperti Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz. Saat berkuasa, dia gunakan sebaik-baiknya, tapi saat emosi menggelora, ia mampu menguasai diri, seperti Sayyidina Ali yang diludahi musuhnya, lalu ada satu kesempatan untuk membunuh orang itu, ia gunakan momentum itu untuk memaafkan. Puncak penderitaan adalah penderitaan Nabi. Beliau dihina, disiksa, dipermalukan, dan dihinakan. Bagaimana beliau menggunakan momentum itu? Beliau balas keburukan dengan kebaikan, cinta, dan kasih sayang, mendoakan mereka. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengerti. Ini filosofi pahlawan sejati. Jadilah engkau seperti pohon mangga, mereka melemparimu dengan batu, tetapi engkau membalasnya dengan buah. Potret aplikatif arhabuhum sodron bisa dilihat dalam bentuk: 1. Menahan diri dan emosi ketika marah. Jangan marah bagimu surga, kata Nabi. 2. Menguasai keadaan, tidak terbawa oleh keadaan. 3. Selalu berpikir positif dan mendoakan orang lain pada kebaikan. 4. Berpikir alternatif dan berbeda sehingga memunculkan solusi cerdas. 5. Memandang persoalan tidak sekedar kulitnya, tapi menyelami dan mendalami hingga akarnya. 6. Berpikir visioner jauh ke depan, di luar ruang, lebih cepat dan lebih cerdas dari masanya. 7. Menggunakan momentum keburukan untuk menjadi kebaikan. 8. Mengasah pengalaman dan penderitaan untuk melahirkan sikap bijak dan empati. 9. Lapang dada dengan kebodohan orang lain, tidak mudah menyalahkan tapi membimbing dan mengarahkan. 10. Selalu berharap pada kebaikan. Seburuk-buruk seseorang itu seperti jam rusak, minimal masih menyimpan 2 kali kebaikan dalam sehari, sebagaimana pesan Abbas As-Sisi ini. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.